Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Alhamdulillah. Semoga semuanya sehat dan tetap semangat ya. Amin. Sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita berjalan lancar dan bersamaan kita tidak. Pada ketua kelas boleh berdiri ya. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita lakukan berdoa. Amin. Amin. Sebelumnya Ibu mau menjelaskan kehadiran anak-anak Ibu semua. Didengarkan ya absennya dan dijawab dengan hadir. Ya Bu. Pada Sanjaya. Dari asal itu. Gak tahu kabarnya Bu. Gak ada kabar. Marsha. Ini Bu. Kasito. Oh itu Bu ada tadi pulang Bu, ada satu keluarga Bu. Ini izin ya? Iya Bu. Nesha, Reva, ini Bu. Wilda, Alia, Atifah, ada Bu. Maria, hadir Ibu. Najwa, hadir Bu. Adel, hadir Ibu. Raini, hadir Ibu. Ya, hadir Ibu. Wardatur, ini spesial kan Bu. Siana, hadir Ibu. Ya berarti ada dua orang yang enggak hadir dan izinnya. Ya Bu. Nah, ada tahu nggak pembahasan kita hari ini apa? Belum tahu. Oke, bentar ya. Apa materi hari ini? Menghadapi pernah nggak anak-anak itu semua melakukan sesuatu karena tidak enak menolong temannya? Pernah Ibu. Iya Bu, betul. Jadi semuanya pernah merasakan ya? Pernah. Pernah nyesel nggak setelah ikut teman itu? Nyesal Bu, serius. Nah berarti topik kita hari ini sangat dekat dengan kehidupan kalian semua ya. Assalamualaikum. Nah, anak-anak masa remaja itu adalah masa ketika kita lebih banyak bersama teman. Kadang kita lebih sering cerita ke teman dibandingkan ke orang tua kita sendiri. Ada setuju nggak? Setuju. Nah karena itu teman punya pengaruh yang sangat besar kepada diri kita. Nah biasanya kalau Anda semua berteman dengan orang yang rajin belajar, biasanya juga akan ikut semangat untuk belajarnya, tidak malas-malasan gitu. Ya, tapi kalau lingkungannya suka melanggar aturan, lama-lama juga kita bisa ikut terbawa karena kemarin tersebut. Nah sekarang aku mau tanya kepada anak-anak itu semua, ada tidak yang di sini pernah sebenarnya tidak ingin melakukan sesuatu tapi akhirnya itu karena diajak teman? Aku tutup kita. Nah biasanya kenapa punya ikut gitu? Gak enak Bu. Aku ditinggal teman Bu. Kamu jauh Bu. Seganan Bu, orangnya seganan.
Nah, itu yang sering terjadi pada remaja masa sekarang. Kadang seseorang tahu itu salah, tapi tetap ikut karena takut kehilangan teman. Nah, biasanya ada teman-teman Anda yang bilang, ayo bolos, cuma sekali kok. Ayo ikut, semuanya juga ikut. Kalau nggak ikut berarti nggak kompak. Pasti ada teman-teman Anda. Nah, kalau kalimat seperti itu kelihatannya biasa aja, tapi sebenarnya bisa memberikan tekanan kepada diri sendiri. Dan tanpa sadar, seseorang bisa ikut hanya karena ingin diterima. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana menghadapi pengaruh teman sebaya. Nah, tujuannya supaya Anda semua mampu membedakan pengaruh positif dan negatif, tidak mudah ikut-ikutan, dan berani mengambil keputusan yang baik. Karena Anda semua punya hak untuk menentukan pilihan hidup Anda semua. Nah, tapi hari ini kita tidak hanya mendengarkan materi, Anda juga akan aktif berdiskusi, bertukar pendapat dan bekerja sama dengan kelompok. Jadi semua harus ikut aktif ya. Ya, Bu. Nah, sekarang coba bentuk kelompok masing-masing. Bentuk dengan 4 kelompok. Kelompoknya mau dibagi sendiri atau berhitung atau bagaimana? Bagi sendiri. Bu. Oke, bagi menjadi 4 kelompok ya. Sudah dapat kelompoknya? Sudah, Bu. Kelompok 1 di mana? Kelompok 1 ini. Kelompok berapa orang? 4. Kelompok di sana, Bu. Kelompok di mana? Di sana, Bu. Ada begitu. Dadah. Cewek. Oke, berarti ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Sebelum diskusi dimulai, ada beberapa aturan. Tidak boleh ada yang hanya diam, tidak boleh saling mengejek. Semua pendapat harus dihargai, harus bekerja sama. Karena diskusi bukan mencari siapa yang paling pintar, tetapi bekerja bersama atau belajar bersama setiap kelompok. Oke? Ibu. Nah, setiap kelompok akan mendapatkan tugas yang berbeda. Ibu akan memberikan LKS-nya kepada Anda semua. Bentar ya. Ini kelompok 1, Kelompok 4, Bu. kelompok 2, kelompok 3. Terima kasih, Bu. Ini kelompok 4. Terima kasih, Bu. Oke, Anda semua sudah mendapatkan LKS-nya? Sudah. Nah, petunjuk mengerjakannya, bacalah materi dan kasus yang diberikan dengan teliti. Diskusikan bersama anggota kelompok. Semua anggota kelompok harus aktif memberikan pendapat. Tuliskan hasil diskusi pada lembar kerja berikut dan presentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Sudah paham petunjuknya? Sudah. Oke. Silakan berdiskusi dulu. Dan tidak ada yang hanya diam saja dan semuanya harus bekerja sama di dalam kelompoknya.
satu, silakan maju untuk mempresentasikan apa yang hasil diskusinya tadi. Satu. Iya. Oke, silakan kepada Bapak satu. Baiklah, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, saya Fransista. Baik, untuk pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan pengaruh teman sebaya? Jadi, menurut diskusi kami tadi, saya adalah pengaruh yang diberikan oleh teman yang terhadap pengaruh Anak-anak boleh suaranya dan cara berbicara. Yang kedua, alasan teman sebaya berpengaruh. Yang kedua, alasan teman sebaya berpengaruh. Nah, jawaban dari hasil diskusi kelompok satu tadi adalah karena remaja lebih banyak menghabiskan waktu bersama teman dan ingin diterima dalam kelompok. Selanjutnya pertanyaan nomor 3, sebutkan contoh pengaruh positif teman sebaya. Jawaban dari kelompok yaitu yang pertama diajak belajar bersama, yang kedua saling membantu tugas, dan yang ketiga memberikan motivasi belajar. Contoh pengaruh negatifnya itu kayak misalnya dia ngajak bolos, ngajak ke sekolah, terus ikutan perilaku buruknya, dan yang lain. Oke, terima kasih kepada Bapak Sandi. Silakan berikan tepuk tangannya kepada Bapak. Boleh silakan duduk. Ada yang mau menambahkan nggak apa yang telah disampaikan kelompok satu tadi? Apa yang dibahas oleh kelompok satu? Anak-anak semua? Ayo, apa yang dibahas oleh kelompok satu tadi? Oke, pengertian ya. Jadi pengertian itu akan meluruskan sedikit. Pengertian pengaruh teman sebaya. Ada yang bisa bacakan? Oke, kepada warga boleh. Pengertian pengaruh teman sebaya. Teman sebaya adalah orang yang memiliki usia dan pengalaman yang hampir sama. Pada masa remaja, teman sebaya sangat berpengaruh karena remaja lebih sering berinteraksi dan merasa nyaman dengan teman. Pengaruh teman sebaya dapat berupa ajakan atau dorongan yang mempengaruhi sikap dan perilaku, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oke, terima kasih warga sudah membacakan PPT Ibu. Nah, berarti anak-anak semua sudah tahu apa itu pengaruh teman sebaya? Sudah, Bu. Oke, selanjutnya yang kita bahas pada kelompok 2, silakan mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Kita Ya, Bu. di meja. Presentasinya. Itu banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan
dibacakan semuanya oleh Wildan kepada Wildan. Silakan. Oke, jadi kami tanyanya mengapa remaja mudah terpengaruh teman? Yang pertama itu penyebabnya karena ingin diterima dalam kelompok dan takut dikucilkan. Nomor dua, Hubungan dengan kepercayaan diri. Remaja yang kurang percaya diri biasanya lebih mudah ikut-ikutan teman. Yang ketiga, alasan takut dijauhin, karena karena tak ingin memiliki anak takut sendirian. Yang keempat, dapat terlalu mengikuti teman, kehilangan prinsip diri, mudah melakukan hal negatif, prestasi belajar menurun. Jadi kesimpulannya teman-teman, kurangnya rasa percaya diri dan keinginan diterima kelompok membuat remaja mudah terpengaruh. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Berikan tepuk tangannya kepada kelompok 2. Nah, kelompok 2 tadi membahas tentang penyebab pengaruh teman sebaya. Nah, ada beberapa penyebab yang mempengaruhi teman sebaya. Yang pertama, ingin diterima dalam kelompok. Yang kedua, kurang percaya diri. Yang ketiga, takut dikucilkan. Yang keempat, belum matang dalam mengambil keputusan. Yang kelima adalah hubungan pertemanan. Oke, selanjutnya kepada kelompok 3. Baik, teman-teman semua, di sini kami akan mengumumkan hasil diskusi kami. Pertanyaan pertama yaitu apa dampak positif pengaruh teman sebaya? Menurut kelompok kami, dampak positifnya itu dapat Menurut kelompok kami, dampak positifnya itu yang pertama dapat menambahkan semangat dalam belajar. Yang kedua yaitu membentuk kerjasama, dan yang ketiga yaitu memberikan dukungan yang positif. Kemudian, apa dampak negatif pengaruh teman sebaya? Yang pertama, mengajak melanggar aturan. Kedua, membentuk kebiasaan buruk dan menurunkan prestasi belajar. Yang selanjutnya yaitu pentingnya lingkungan pertemanan. Karena lingkungan dapat mempengaruhi perilaku dan kebiasaan seseorang. Yang keempat, pengaruh terhadap prestasi. Teman yang rajin dapat membuat kita semangat belajar, sedangkan teman yang negatif dapat mengganggu belajar. Kesimpulannya, lingkungan pertemanan sangat mempengaruhi perkembangan remaja, sehingga kita harus memilih teman yang baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok 3. Berikan tepuk tangannya kepada kelompok 3. Oke, kelompok 3 hanya membahas tentang dampak pengaruh teman sebaya. Ada dua dampaknya, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Paling banyak ya dampak positifnya. Dampak positifnya tadi yang dari dampak positifnya itu dapat meningkatkan semangat dalam belajar. Yang kedua, dapat melatih kerjasama dan komunikasi. Yang ketiga, memberi dukungan emosional. Dan yang terakhir yaitu membentuk karakter positif seperti disiplin dan bertanggung jawab. Oke, dampak negatifnya coba Wildan bacakan. Bagi saya Bu, mendorong perilaku menyimpang seperti bolos sekolah misalnya, menurunkan prestasi belajar,
membuat remaja kehilangan jati diri dan tentu membentuk kebiasaan yang buruk. Oke, nah selanjutnya pada kelompok 4 boleh dipresentasikan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan diskusi kami. Yang pertama, bagaimana cara menghadapi ajakan teman dengan cara berani berkata tidak ikut hal buruk serta memilih lingkungan yang baik. Mengapa penting memiliki prinsip hidup Agar tidak mudah terpengaruh dan mampu menentukan pilihan yang benar. apa arti sikap asertif? Arti sikap asertif yaitu sikap berani menyampaikan pendapat atau menolak dengan sopan dan tegas. Yang keempat, bagaimana cara meningkatkan rasa percaya diri? Percaya pada kemampuan diri, berani mencoba hal baru, tidak terlalu memikirkan komentar negatif. Maka kesimpulan kami dapatkan yaitu remaja harus memiliki prinsip percaya diri dan berani menolak ajakan negatif agar tidak mudah terpengaruh oleh teman sebaya. Sekian presentasi kami. Terima kasih. Dan terima kasih kepada Bapak. Berikan aplaus kepada Bapak membahas tentang cara menghadapi pengaruh teman sebaya. Ada yang bisa membacakan poin-poinnya? Oke, kepada Iva, ini menghadapi pengaruh teman sebaya yaitu memiliki prinsip yang baik, bersikap asertif atau berani berkata tidak dengan sopan. Selanjutnya, mengembangkan kontrol diri, memilih teman yang membawa pengaruh positif, berpikir kritis sebelum bertindak, tidak meningkatkan kepercayaan diri. Oke, terima kasih kepada Bapak. Dan jadi tadi sudah dibahas tentang pengertian, penyebab, dampak, dan cara menghadapi pengaruh teman sebaya. Nah, selanjutnya biar lebih seru. Nah, selanjutnya biar lebih seru diskusinya, sekarang kita akan bermain game musik pertanyaan. Jadi masing-masing perwakilan kelompok pada saat ilmu memutar musiknya, Ananda akan mengoper benda yang ada di tangan Ananda, dan saat musik berhenti, siswa yang memegang benda harus menjawab pertanyaan. Dan pertanyaan itu harus didiskusikan dulu dengan kelompoknya masing-masing. Dan kelompok boleh membantu jika temannya kesulitan dalam menjawab pertanyaan. Oke? Masing-masing kelompok pilih perwakilan kelompok yang akan bermain game. Kami siap, Bu. Oke, maju ya. Kata ibunya Om. Maju dah. Siap. Kalau tahu. Kita senang. Kalau kayak gini udah tahu siapa pemenangnya nih. Aku udah tahu, gak usah berhenti. Ini nih debutnya. Ini debutnya. Ayo semuanya. Oke, masing-masing kelompok bersiap di depan ya. Oke, Bu. Coba beri semangat kepada masing-masing kelompoknya. Kita mulai ya. Awas jangan dulu ya. 1, ada 2, 3. Kalau ibunya jujur tetap apa ini? What you got?
Oke, siapa yang mau kena? Najwa kelompok berapa? Masuk kelompok kan dia. Anggota kelompoknya ada Paradis, Oke, pertanyaannya, apa yang disebut dengan pengaruh? Nanti disebutkan lagi apa yang disebut dengan pengaruh positif teman sebaya? Silakan kelompoknya membantu Najwa. Jangan mau. Ini sama ya. Ini kita sampai 3 kali main. Berarti aku yang menang. Yang menangnya nanti Ayo, maju lagi Najwa. Apa yang ngomongin di jawab ya dari pertanyaan lagi. Aku padamu Edan. Jangan kembali Ini lanjut kali dari badan ya. Jadi pengaruh teman sebaya itu adalah yang terbaik yang diberikan oleh teman seusia yang dapat membantu seseorang menjadi lebih percaya diri, disiplin, dan memiliki sikap yang baik. Jadi teman-teman juga dapat memberi motivasi dalam bersosialisasi. Oke, baik ya. Karena Najwa kena, boleh diganti dengan anggota kelompok yang lain. Coklat iya. Dua orang. Oke, karena kelompok bidan yang kena karena musiknya berhenti. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara menolak ajakan teman yang negatif? Silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya. Oke, boleh. Silakan juga bagi teman juga. Jadi hasil diskusi kami cara menolaknya terutama dengan yang sopan dan yang tidak bisa stop. Saya aja. Oh, lemahkan. Karena bidan yang sudah kena, silakan ganti anggota kelompok. Masya. Oke, Bu. Satu ya, 2, 3. Karena kelompok Masya yang kena lagi, pertanyaannya mengapa remaja mudah terpengaruh oleh teman? Silakan diskusi terlebih dahulu. Oke, silakan Masya memberikan jawaban dari pertanyaan ini. Teman-teman, jawabannya kenapa remaja mudah sering terpengaruh teman, karena remaja itu masih dalam pikirannya, jadi gampang percaya dan gampang menilai orang lain itu selalu baik dan benar. Oke.
game tadi, maka pemenangnya adalah kelompok 3 dan 4. Final dulu lah, Bu. Final. Oke lah, Bu. Udah, nanti hadiahnya udah di ruangan itu ya. Oke dong. Nanti kali ya Bu. Makasih, Bu. Tadi sini jadi setelah main game tadi, itu ada satu video yang harus Anda perhatikan tentang pengaruh teman sebaya. Pernah nggak kamu ngerasa makin kesini lingkaran pertemananmu makin sempit? Atau justru makin luas tapi kamu mulai sadar, kok aku makin jauh dari diriku sendiri ya? Teman itu bukan cuma soal siapa yang bisa bikin kita ketawa, tapi siapa yang punya peran besar membentuk siapa diri kita. Di video ini, kita akan bahas cara memilih teman yang benar-benar baik untuk hidupmu. Karena kalau kamu salah memilih teman, kamu bisa kehilangan arah, kehilangan waktu, bahkan kehilangan masa depan. 1. Pilih teman yang mendorongmu jadi lebih baik. Teman yang baik itu bukan yang cuma bilang, gas bro, waktu kamu mau berhenti kuliah karena stres. Tapi yang nanya, kamu capek atau cuma butuh istirahat sebentar? Teman yang baik bikin kamu termotivasi. Kamu ketularan semangatnya. Bahkan tanpa dia ngomong banyak, kamu ngerasa, aku juga pengen berkembang kayak dia. Kalau kamu dikelilingi orang yang rajin baca buku, kerja keras, disiplin, kamu akan merasa tertantang naik level. Tapi kalau temanmu tiap hari ngajak rebahan, nyinyir orang sukses, dan bilang, santai aja, hidup udah susah, ya selamat datang di zona nyaman yang menjerumuskan. 2. Perhatikan karakter dan nilainya. Karakter itu lebih penting dari sekadar kecocokan. Kadang kita cocok secara gaya, tapi nggak cocok prinsip. Teman yang baik itu punya nilai hidup yang sehat, jujur, tanggung jawab, tahu batas, tahu benar dan salah. Misalnya, kamu pegang prinsip nggak mau minum alkohol atau merokok, tapi teman-temanmu malah ngejek. Cukup, itu bukan circle, itu tekanan. Pilih teman yang menghargai keputusanmu, yang bisa berkata enggak ke hal negatif, bukan yang selalu cari pembenaran buat kesalahan. 3. Lihat dari sikapnya saat masalah datang. Teman sejati kelihatan bukan saat kamu sukses, tapi saat kamu jatuh. Saat kamu gagal, apakah mereka hadir? Atau malah hilang? Saat kamu curhat, apakah mereka dengar? Atau malah ganti topik? Teman yang baik nggak harus bisa bantu dengan uang atau solusi, tapi dia hadir. Dia nggak ngejudge, dia mendengarkan. Dan yang paling penting, dia mengingatkanmu ke arah yang lebih sehat, bukan makin menyalahkan diri sendiri. 4. Evaluasi pengaruhnya terhadapmu. Coba pikir, sejak kamu sering nongkrong bareng mereka, kamu jadi lebih baik atau lebih buruk? Apakah kamu sekarang lebih disiplin, lebih produktif, dan lebih tenang? Atau malah lebih sering overthinking, insecure, dan malas ngapa-ngapain? Kalau setelah sering bareng mereka, kamu kehilangan jati diri, mungkin kamu lagi dikelilingi teman yang salah. Teman yang baik bikin kamu nyaman jadi diri sendiri, tapi mereka juga bikin kamu pengen jadi versi terbaik dari dirimu. 5. Jangan hanya pilih teman yang asik. Banyak orang terjebak, yang penting temanku asik. Tapi apa gunanya asik kalau kamu cuma diajak nonton, nongkrong, dan ngeluh bareng? Teman yang baik bukan cuma enak diajak ketawa, tapi juga bisa diajak mikir, ngobrol masa depan, diskusi tujuan. Mereka bisa tanya, udah sampai mana targetmu tahun ini? Bukan cuman, minggu ini kita nongkrong di mana lagi bro? 6. Lihat cara mereka memperlakukan orang lain. Teman yang baik gak hanya baik ke kamu, tapi ke semua orang. Lihat cara dia memperlakukan satpam, pelayan restoran, atau orang yang tidak bisa memberi dia keuntungan. Kalau dia suka ngejek, menghina, atau sok superior, bisa jadi suatu hari dia akan memperlakukan kamu sama seperti itu. Hormat itu bukan cuma ke orang penting, tapi ke semua orang. Itu indikator karakter sejati. 7. Jangan takut menjauh dari teman yang tidak sehat. Kadang yang paling sulit bukan cari teman baik, tapi meninggalkan teman yang buruk. Tapi percaya deh, lebih baik sendiri dulu sambil memperbaiki diri daripada terus bertahan di lingkungan yang bikin kamu stuck.
Kalau temanmu suka ngejek impianmu, ngajak kamu buang waktu, dan gak pernah hadir saat kamu butuh, itu bukan circle, itu jebakan. Jangan takut merasa sepi. Sepi itu cuma fase. Hidupmu terlalu berharga untuk terus dikelilingi orang yang salah. Kesimpulan, temanmu hari ini akan menentukan siapa dirimu 5 tahun ke depan. Jadi mulai hari ini, beranilah memilih. Pilih yang membawamu tumbuh. Pilih yang mengangkatmu, bukan menjatuhkan. Teman baik bukan yang kamu temukan secara kebetulan, tapi yang kamu pilih dengan sadar. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa like dan... Nah, dari video tadi ada yang dapat menyimpulkan nggak apa isi dari video tersebut? Oke, ada barunya kan? Inti dari video yang saya tangkap itu, Bu, kalau kita berteman tuh besar kemungkinan itu bakal berpengaruh sama sikap-sikap yang positif, baik-baik dalam memilih teman, karena teman itu ada yang buruk, ada yang buruk. Oke, bagus. Alia boleh? Teman yang baik itu bukan hanya yang mengingat saja ini, tapi juga membantu kebaikan dalam kehidupan kita. Oke, bagus sekali. Jadi, teman dapat mempengaruhi cara berpikir, sikap, dan masa depan seseorang. Lingkungan pertemanan yang positif dapat membawa pengaruh baik, sedangkan pertemanan yang negatif dapat membawa pada perilaku yang buruk. Oleh karena itu, penting untuk memilih teman yang baik dan berani menolak pendapat negatif. Ingat ya anak-anak, teman memang penting, tetapi masa depan kalian jauh lebih penting. Jangan sampai hanya karena terlebih-dahulu kalian mengorbankan diri sendiri. Pilihlah teman yang membuat kalian berkembang menjadi lebih baik. Nah, kesimpulan kita pada pertemuan hari ini, pengaruh teman sebaya sangat besar dalam kehidupan remaja. Pengaruh tersebut bisa berdampak positif maupun negatif tergantung lingkungan dan kemampuan remaja dalam mengendalikan diri. Oleh karena itu, remaja perlu memiliki prinsip dan rasa percaya diri, kemampuan memilih pergaulan yang baik agar dapat berkembang secara positif. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama kalian hari ini. Kalian sudah aktif dan luar biasa. Semoga materi yang diberikan dapat bermanfaat bagi anak-anak semua. Amin. Mari kita tutup kegiatan kita dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.